Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Great Anxiety dimanapun lo berada, ya. Gue nggak lama-lama ngobrol di sini karena gue hanya menyampaikan sesuatu aja buat lo semua, para penderita GERD atau anxiety. Gimana kabarnya lo pada hari ini? Mudah-mudahan bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Walaupun di musim penghujan ini, gue rasa banyak sensasi yang lo rasakan gitu loh. Oke, orang-orang anxiety sebenarnya orang-orang yang lucu ya. Ya karena gimana ya, menurut gue orang-orang anxiety, orang-orang yang punya kecemasan berlebih itu terkadang sesuatu yang yang tidak perlu dipikirkan gitu loh. Malah mereka pikirin, bahkan sampai mereka tidak bisa tidur karena memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Terus itulah kelebihan dari orang-orang anxiety. Kenapa? Terlalu berpikir jauh, seolah-olah akan terjadi sesuatu pada dirinya, padahal itu hanya permainan pikiran aja gitu loh. Orang-orang anxiety adalah orang-orang yang kurang percaya diri kalau menurut gue. Ya, kurang percaya diri, semisal gini, dia sudah merasakan semua, misalkan merasakan sensasi ya. Ketika itu dia ke dokter untuk check up, ada apa dengan tubuh gue nih, kenapa kok gue seperti ini. Dan ketika dicek di dokter itu memang tidak ada apa-apa dan normal aja. Dokter pun bilang bahwa itu memang dari asam lambung aja gitu. Tapi terkadang ketika disampaikan itu dan itu fakta, dokter mengatakan seperti itu, orang-orang penderita-penderita, orang-orang yang menderita anxiety atau kecemasan berlebih itu, mereka tidak mereka tidak menerima, mereka tidak meyakini gitu loh, bahwa memang apa yang disampaikan dokter itu ya memang adanya. Dokter itu kan menyampaikan sesuatu itu kan berdasarkan cek laboratorium segala macam gitu loh, dan mereka sudah paham akan apa yang kita rasa gitu. Tapi anehnya sudah berangkat ke dokter, dokter mengatakan normal, orang-orang anxiety itu tidak tidak bisa menerima gitu loh. Nggak tahu kenapa ya, gue juga pernah merasakan bahwa memang ya mungkin karena yang dirasakan itu kok masih berkelanjutan gitu loh. Iya, dan ketika ketika itu dia konsultasi ke dokter, sensasi yang dia rasakan itu seolah tak ada gitu loh. Jadi jadi kalau sudah seperti itu, jadi terkadang orang-orang yang anxiety itu, orang yang punya anxiety itu terkadang suka mendiagnosa dirinya sendiri. Lebih banyak bertanya kepada Mbak Google, lebih percaya kepada Mbak Google ketimbang dokter ya. Dia mencari sebuah sensasi, misalkan dirasakan bahwa misalkan sesak nafas gitu kan. Pas ditanya di Google gini, akhirnya apa yang terjadi? Dia mendiagnosa bahwa tulisan yang ada di Google, artikel-artikel di Google itu disamakan dengan apa yang dirasakan ke dia. Akhirnya apa? Kecemasannya nggak putus-putus dan kecemasannya nggak kelar-kelar. Nah itu. Terus kemudian juga dia bertanya kepada orang-orang yang sependeritaan sama dia, tapi yang ditanyakan itu kepada orang-orang yang belum sembuh bener-bener, apalagi yang baru merasakan gitu loh. Kalau untuk sharing aja silakan, tapi kalau untuk menanyakan sesuatu itu kepada sama-sama penderita orang anxiety, gue rasa sih ya sesuatu yang agak ini aja. Kalau orang anxiety ketemu orang anxiety, gue nggak tahu deh kayak apa gitu kan ketika dia berbicara gitu. Dan cobalah tanya mungkin sama orang yang udah benar-benar sembuh gitu kan dari anxiety, dari kecemasannya. Karena dengan bertanya kepada orang yang sudah sembuh itu artinya dia bisa berbagi pengalaman atau sharing tentang apa yang proses kesembuhannya seperti apa gitu loh. Lo bisa ambil ilmu dari situ, bukan bertanya kepada orang yang bertanya kepada orang yang baru saja dapat atau kena anxiety gitu loh. Apalagi minta obat segala macam gitu, resep-resep. Aduh, gue rasa sih kayaknya nggak perlu ya. Ya agak lucu juga sih memang sih. Ya lo silakan aja buka-buka YouTube tentang masalah anxiety. Di situ ada Dokter Andri, ada dokter yang lainnya juga, ada para mentor-mentor juga yang memang benar-benar dia sudah
sembuh dari apa yang dirasakan. Jadi itu yang pertama, jangan deh sekali-kali orang-orang anxiety itu yang pertama adalah searching di Google, juga bertanya kepada orang yang salah. Karena yang gua khawatirkan adalah terkadang sensasi orang, apa yang dirasakan sama orang itu lain, berbeda. Dan takutnya orang anxiety itu kan gampang menerima masukan gitu loh, gampang menerima sebuah omongan-omongan yang menurut gue tuh tidak dicerna lagi di otak mereka. Karena otak mereka tuh yang dipikirkan hanya sebatas sensasi aja, terus sebatas sensasi tanpa mensaring, tanpa menelaah lagi. Jadi menurut gue itu aja. Dan buat orang-orang yang anxiety, kuncinya sih ada di pola yang dikatakan dokter atau mungkin para ahli, lu harus yakin gitu loh. Dan kemudian adalah banyak ya, gue tidak bisa berbicara di sini karena panjang lebar masalah tentang orang-orang, ciri-ciri orang anxiety seperti apa aja gitu loh, dan macam-macamnya. Gue juga tidak bisa bicara di sini karena terlalu lama. Orang anxiety, pokoknya apa yang tadi gue bilang jangan lo lakukan gitu loh. Tetap gue minta buat lo semua harus percaya diri, lo harus percaya dengan diri lo sendiri. Apa yang dikatakan sama ahlinya bahwa itu semua itu normal-normal aja, lo yakin itu normal dan cukup sampai di situ. Artinya tidak perlu lagi lo searching di Google, tidak perlu lagi lo buka-buka artikel tentang masalah penyakit lagi. Stop di situ aja kalau memang dokter sudah mengatakan normal. Tapi bila ada yang lo rasakan dan lo belum cek ke dokter, menurut gua mendingan lo cek dulu ke dokter untuk meyakinkan bahwa lo itu memang apakah ada suatu penyakit lain atau tidak gitu loh. Tanyakan kepada dokter yang yang lebih mengetahui tentang masalah yang pokoknya itu aja sahabat, dan mudah-mudahan bermanfaat buat lo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari